Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babul khuruji fit tijarah, keluar kota, keluar negeri karena urusan dagang. Bab ini ditulis oleh Imam Bukhari, kata Ibnu Hajar, karena beberapa ulama ada yang mengharamkan dagang terlalu maksimal. Itu sama dengan dudunya gila dunia kalau dagang sampai keluar kota, keluar negeri. Kudu juhud we cenah saayana, cukup we di lembur gitu, nggak usah maksimal ya, dagang teh. Tong benghar-benghar teuing pan cenah gitu. Tapi itu terbantah atau dibantah oleh Imam Bukhari dengan bab ini, bahwa Allah sendiri memerintahkan, termasuk Nabi SAW juga membenarkan bapak-bapak dalam dagang, dalam bisnis, dalam bekerja itu penuh dengan totalitas, bahkan harus ekspor impor ya, atau harus keluar negeri itu diperbolehkan. Di Bio Farma itu sudah biasa ada karyawan keluar negeri, tujuannya apa? Ngecek mesin. Dia ada mesin, contoh nih rombongan yang sekarang mau berangkat Polandia, itu nggak dibeli langsung, datang ke sana cek langsung gitu. Jangan beli barang wae didatangan kaditu udah enak langsung dikirim ke sini kan, dari teka pakai gitu. Dan nggak cukup speknya dilihat di brosur atau di video, harus dilihat langsung. Jadi yang begitu-begitu itu tidak melanggar sunnah. Tentunya kembali ke yang dibahas di kajian sebelumnya, bahwa bagi orang-orang yang beriman, kesibukan dagang dan bisnis itu tidak melalaikan mereka dari zikrullah. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamus shalah wa itaiz zakah. Salatnya, zakatnya, zikrullahnya tetap. Yang jadi salah itu dagang total maksimal ari kanu dzikir saayana. Jeung nu kitu mah jangankan yang dagangnya luar negerian, luar kotaan, anu dagangna cicing di gang Pagarsi Barat wae ge aing ngedol mah nya ngedol we doraka. Asal lebarnya ke rumah dagang teu maju-maju teuing gitu. Teu sukses-sukses teuing, akhirat oge teu diudag. Padahal sudah banyak contohnya ya, dari sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang. Donatur-donatur kita pun ya itu membuktikan mereka total dalam dagang, apal barang nu murah nu alus di mana, dan akibatnya untungnya besar, dan keuntungan besar itu manfaat buat umat ya. Total dalam sodako, hari urang mah pan sodakona pas-pasan, dagangna ge pas-pasan belum totalitasnya. Atau ya totalitas kita sakitu ayana gitu. Tapi kalau
lebih dari itu sampai ke luar kota, sampai ke luar negeri, itu lebih baik juga ya. Apalagi sekarang sudah zamannya ekspedisi ya, jadi tidak susah, tinggal kita pesen aja, kirim ke ada yang mengirimkan meskipun gak punya kendaraan kasarnya. Ayat Al-Quran yang dikutip oleh Imam Bukhari di surat Al-Jumu'ah, "Faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Fantashiru fil ardi teh silakan menyebarlah di muka bumi ya. Untuk apa? Untuk mencari fadlullah, rizki Allah ya. Jadi tong merasa cukup ngubek di situ aksan unggul ya, sok kaditu nyiar. Itu kunci rezeki itu begitu ya. Jadi menurut ayat, berdasar ayat ini menurut para ulama, kalau rizki ingin lebih banyak harus lebih luas cakupannya ya. Sama dalam ilmu juga, makanya dari hilafil ilmi, kalau ingin ilmu luas sok atau kudu nyebar tong di dieu we ungkul gitu ku uleun ya. Mun bisa ka luar negeri, lain ka luar kota deui, lain ka luar pulau deui ya. Atau kalau sekarang dalam konteks ilmu mah teu ka luar negeri oge atuh bacaanna ngaji luar negeri gitu. Jadi teu cepet mikir teh, teu taklid ya. Urang teh ngeritik batur taklid bari urang na oge taklid ya. Itu karena tidak fantasyiru fil ardi, tegaulah cek bahasa barudak ayeuna mah. Dina ilmu ge kudu gaul, dina bisnis begitu ya. Semakin luas cakupan ya, semakin luas aktivitas, insyaallah ya, semakin luas juga. Wabtaghu min fadlillah ya. Jadi lamun nu dagang ngandalkeun di satu lapak nya sakitu we rizkina, tapi kalau wah dia banyak ya menyebar ke luar kota, maka lebih luas rizkinya. Atau surat Al-Mulk ya, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha." Famshu fi manakibiha, berjalanlah sampai ke ujung-ujungnya. Tah ce kota Bandung sakaubek can kunce ya. Geus cenah nganter-nganterkeun ya. Atau ngojek misalkan ya. Kan Gojek oge begitu, lebih luas cakupannya, lebih banyak rizkinya. Jadi ini teori-teori, kalaupun kita sudah lewat masanya ya minimal ngajarkan ke anak-anak kita bahwa yang begini aya dina Quran, aya dina hadis. Jadi Quran yang hadis teh bukan saja nitah ngaji nya, nitah salat, tapi oge nitah urang beunghar nya, kudu luas gitu. Sing total dinu dagang, dinu bekerja ya. Tong nganalkeun di pasaran 27 unggul atuh. Harus luas ya. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Jadi nyambung antara aktivitas yang luas ya dalam mencari rizki dengan kadar rizkinya, wa kulu mir rizqih. Tapi tetap kudu ingat wa ilaihin nusyur ya. Dan hanya kepadanya kita akan kembali ya. Ya contoh ada donatur yang ke kita ya, ke pesantren itu melanjutkan orang tuanya, tapi jauh berbeda. Orang tua nama didinya we wungkul, tokonya memang gede, tariku anak nama make dalil ieu teh nyebar jadi apal sembako nu murah di mana di udag gitu. Napikeun ka armadana ge truk nage nambahan deui di antarana nu sok dipake ngirim ke si ka dieu teh truk sembako teh. Kan mun truk sembakona sagede kitu sabaraha loba ngangkut sembakona gitu. Itu karena pakai dalil ini famsu fi manakibiha, apal nyebar gitu. Dan dengan demikian jadi berkah buat umat juga ya.
pesantren, madrasah, fakir miskin banyak yang terbantu. Jadi pemahaman bahwa dalam dagang jangan terlalu maksimal itu keliru ya. Saya juga sering bilang ke anak-anak, kalau mau terjun dunia dagang sok dagang sing total. Ngan tetep we kewajiban tapakuh pidin mengaji mah tong lepas. Ya, Imam Abu Hanifah juga pagi-paginya dagang, pedagang hebat Imam Abu Hanifah. Tapi sore malam beliau belajar, udah jadi ulama, mengkaji, ngajar ya, banyak muridnya, jadi imam madhab ya. Dagang jalan, ngajar jalan. Cuma kalau saya nggak bisa ya, makanya dikorbankan dagangnya. Karena sekarang sudah zaman profesionalisme, lamun orang nyabak loba teh jadi teka cabak. Hadisnya dari Abu Musa al-Asy'ari, istadzana ala Umar bin al-Khattab, dia bertamu kepada Umar bin Khattab, falam yu'dan lahu, tapi tidak diizinkan, maksudnya tidak ada jawaban. Dalam riwayat lain yang lebih jelas, kata Abu Musa, saya sudah salam 3 kali, assalamualaikum, tidak dijawab. Sampai 3 kali, assalamualaikum, tidak dijawab. Ya udah pulang, kan kata Nabi, kalau kita istidzan 3 kali lalu tidak dijawab, maka harus pulang. Tong tuluy, jeung digedor da ngaganggu. Dan kita yang punya rumah berhak untuk tidak menjawab salam. Bahkan untuk menyuruh pulang lagi juga berhak ya, karena yang punya rumah kan mungkin istirahat, mungkin sakit, mungkin tidak ada ya. Wa ka'annahu kana masghulan. Nah, ketika pulang seakan-akan dia Abu Musa itu masghul teh cemerut ya, jamedut gitu, atau ya terlihat wajahnya itu wajah yang tidak berseri. Faroja Abu Musa kemudian pulang. Fafaragha Umar, lalu Umar kemudian selesai dari kepentingannya. Yang tadi waka'annahu kana masgulan, itu yang masgul itu bisa Abu Musanya, bisa Umarnya. Kalau Umar masgul berarti sedang sibuk. Kalau Abu Musa yang masgul berarti dia merasa berat hati, cenah didatangan meni eueuh ka mana, meni mung narima tamu gitu. Ketika Umar pula selesai dari kepentingannya, faqala alam asma' sauta Abdullah ibn Qais. Perasaan tadi ada yang namu cenah, yang salam Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais teh nama asli dari Abu Musa al-Asy'ari. Idzanu lahu, mana cenah suruh masuk. Kila qad raja'a, sudah pulang cenah Pak, kata anak-anaknya atau istrinya. Fada'ahu, lalu Umar kemudian menyusul Abu Musa dan memanggilnya. Dalam riwayat lain sampai marah, kamu kenapa cenah bertamu kok pulang lagi gitu. Kata Abu Musa, kunna nu'maru bidzalik. Iya kan kita diperintahkan demikian dalam hadisnya, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yujab farji' ya. Kalau sudah minta izin 3 kali lalu tidak dipenuhi, pulang lagi. Umar marah, ta'tini ala dzalika bil bayyinah. Mana cenah buktinya? Kenapa kamu tahu saya enggak tahu? Parsarwa tukang ngaji. Fantolaqa ila majlisil ansor fasa'alahum. Lalu pergilah Abu Musa ke majelis orang Ansor, tempat berkumpul orang-orang Ansor. Munayna memberen ka masjid orang Ansor, misalkan di Al-Azhar.
Fas'alahum, lalu bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar sabda Nabi, kalau bertamu 3 kali tidak dijawab pulang lagi? Lalu kata para sahabat, la yashhadu laka ala hadza illa asghuruna Abu Sa'id Al-Khudri. Enggak ada yang pernah mendengar hadis tersebut kecuali yang paling junior di majelis itu, anak muda yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Fadhahaba bi Abi Sa'id Al-Khudri. Lalu Abu Musa datang lagi ke Umar bersama Abu Sa'id. Nih saksinya yang pernah mendengarkan sabda Nabi tadi. Faqala Umar, kata Umar, akhafiya hadza alayya min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa urusan begini kok luput dariku, ya, padahal ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyesal Umar teh, kok kenapa ya ini cenah hadis penting saya nggak tahu gitu. Alhanis safku bil aswaq, telah melalaikanku, arti asal asofku teh jabat tangan, bil aswaq di pasar, karena kan mun urang transaksi sahna teh jabat tangan, meski bukan berarti syaratnya teh jabat tangan gitu naon, asal geus deal gitu. Yang dimaksud as-safqu bil aswaq, kata Imam Bukhari, al-khuruj ila tijarah, keluar untuk dagang. Ini hadisnya memang terkait isti'dzan tentang bertamu, tapi ada info menarik. Kenapa Umar tidak tahu hadis itu? Sibuk dagang. Meski Imam Ibnu Hajar ngasih catatan, lamun ngukur mulazamah teh keseringan bersama Nabi, lebih banyak mulazamah Umar, lebih banyak mulazamah Abu Musa. Semua pasti setuju, dua sahabat Abu Bakar jeung Umar itu paling banyak menemani Nabi. Nah kitu teh harus menjadikan kita tawadu, Pak. Meski kita ahli ngaji, kasarna unggal poe, ngan lamun aya nu teu apal teh teu kudu kasinggung. Nah cenari jamaah ataku apal, urang teu apal, da urang mah tukang ngaji. Jadi jangan menutup diri bahwa kita paling tahu, ya. Nabi Musa saja kan, Nabi Musa teh nabi yang di zamannya pasti sepakat panghebatan Nabi Harun aja ikut Nabi Musa. Tapi kata Allah ada nabi lain yang Nabi Musa sendiri tidak kenal, yang ilmunya lebih dari kamu. Nabi Musa ruas saha tuh cenah Nabi Khidir, jika itu diajar belajar kan tiga ilmu ini. Jadi mengajarkan kita untuk tawadu. Sekelas Umar saja yang mulazamah mun ayeuna mah meureun kuring teh geus nyantri di pasantren 10 tahun piraku cenah si itu apal kuring apal gitu nya. Sosana abdi kadang heureuy nya ke barudak, mun anak teu apal biasana teh hadis doi. Tapi heureuy tidak menutup diri. Saya cenah ari hadis ieu kumaha? Ku anda sok dijawab bae bari heureuy. Duh katunya ngan biasana mun anak teu apal teh lain hadis sahih. Tapi bukan berarti menutup diri, ya nggak boleh. Kita harus senantiasa terbuka. Ya, siapa tahu ada hadis yang belum kita ketahui, tapi itu di Salafi udah diketahui, di NU udah diketahui, di Muhammadiyah sudah diketahui. Jadi jangan menutup diri. Ya. Persis ada jamaah di Tasik. Ya. Saya cenah abdi tokoh, ya, aya Ustad Salafi cenah ka dieu ngaji cenah. Geuning cenahnya ilmu teh luas keneh. Mun atuh teh Pak Haji cenah da luas kan
nya meureun Pak Haji na we teh luas nya cenah rasaan teh cenah ngaji di urang teh geus meujeul da minang cenah ngaji di urang teh Pak Haji salah standarna ka masjid tetangga anu kurang kajianana jadi pas aya ustad nu lain atau jamaah di Ataubah cenah ngabandungan Ustad Adi Hidayat ngabandungan Buya Yahya cenah dina YouTube loba cenah geuninnya cenah dalilna teh gitu. Mohon atuh teh da Bapak mah meureun hafal hadisna. Hadis pengajian sabulan sakali teh saminggu sakali. Di sekelas Umar saja ada yang luput 1 hadis, 2 hadis. Yang Abu Musa yang tidak terlalu banyak mulazamah dengan Nabi saja tahu, Ari Umar nu menang mulazamah jeung Nabi tidak tahu. Itu sangat mungkin ya. Ya bapak-bapak nu geus mang puluh-puluh tahun ngaji di Al-Azhar teu apal ari budak nu kakara sabaraha tahun diajar kok tahu. Nah itu sangat mungkin. Kenapa Umar bisa ada yang luput hadis? Oh meureun sedang sibuk dagang. Ini jadi dalil Umar itu ternyata pedagang. Jadi para sahabat biasa bekerja. Ya, saya juga dulu diajarkan oleh bapak saya. Maneh cenah tong nganalkeun hirup tinu jadi ustad. Ke leungeunna dihanap cenah gitu. Leungeun dihanap teh naon? Ngandalkeun pamere batur. Kudu boga pagawean, kudu boga keahlian. Ya. Teu meunang ngandalkeun tinu pangajian cenah gitu. Tuh bapak ge ngaput cenah gitu dulu ketika masih kuat menjahit. Karena memang para sahabat juga Umar dagang. Dalam Kitabul Ilmi sudah kita bahas Umar juga petani. Kalau Umar ada di ladangnya itu jadwalnya digilirkan dengan tetangganya. Hari ini Senin Umar bagian di ladang, tetangganya datang ke Madinah karena ladangnya kan di pinggiran kota Madinah ngaji. Selasa bagian Umar ngaji ke Madinah, tetangganya jaga di ladang. Jadi bagi-bagi tugas. Itu ada di Kitabul Ilmi. Jadi Umar teh cenah petani atau pedagang, berarti dua nananya, taninya dagang ya. Hasil taninya lalu dia dagangkan ya. Tapi itu tidak mengurangi aktivitas belajar agama, mulazamah dengan Nabi, jihad jalan, ngaji jalan, ngajar jalan, ya, dagang jalan, tani jalan. Nah ini untuk bisa mencapai skill seperti ini, ya anak-anak kita harus dilatih dengan berbagai kesibukan. Saya cendak pun anak mah teu majeng-majeng teh ieu cenah nuju sibuk imtihan, cenah nuju sibuk aya LDK. Cete da jelema mah kudu sibuk. Bae teh latihan. Da sahabat oge teh lain pangangguran atuh apal Quran, apal hadis teh. Sahabat itu bekerja, berdagang, bertani. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu antara dagang, tani, ngaji, ngajar. Taeta anak-anak kita harus punya skill sampai di sana. Bagi-bagi. Soalnya penyakit ya jamaah masjid pada umumnya pan eta. Kunaon tara ngaji sibuk. Cek Ustaz Robli matak naon ngaji asupkeun kana jadwal sibuk. Ngaji tidak asupkeun kana jadwal sibuk. Makana nya kitu we. Kemudian tentang firman Allah anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini surat Al-Baqarah. Infakkanlah dari yang thayyib apa yang kalian usahakan. Ini dalam riwayat lain thayyibati ma kasabtum itu minat tijarah, dari dagang ya. Jadi Imam Bukhari menyandingkan sok sing total dagang teh sing maksimal tapi infakna ge maksimal. Insyaallah lah ya bapak-bapak ada saroleh pasti seimbang
antara jumlah penghasilan dengan jumlah sodakoh ya. Bukan nggak boleh kaya ngan teu menang pedit ya. Beunghar mah kudu soalnya mun teu beunghar ya pasantren moal beres ngabangun masjid ya moal beres pan bisa beres teh karena ada orang-orang kaya yang dermawan ainu beunghar pedit mah matak rungsing we ka urangna ge. Hadisnya Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqatil mar'ah min ta'ami baitiha ghairu mufsidah." Apabila seorang istri menginfakkan makanan yang ada di rumahnya, kalau dalam konteks kita uang resiko dari suaminya yang sudah diberikan ke istri, ghairu mufsidah, tapi yang tidak merusak. Jadi teu diinfakkeun ku istri teh tuluy beak menta deui nganjuk ngahutang nepikeun ka salaki balik teh lieur kudu nagih hutang, tidak demikian. Kana laha ajruha bima anfaqat, maka istri itu mendapatkan pahala dari infak yang dia keluarkan. Walizaujiha bima kasaba, dan suaminya dapat pahala dari usahanya ya. Makanya urang kudu atoh ya, bagja pisan mun boga istri resep infak da urang kabawa pahalana. Walil ghazini mithlu dzalik, demikian juga buat pembantu yang ikut menjaganya ya. Misalkan bapak punya jongko warung ya, aya kan karyawan nu ngajagana, hasil dari usaha itu dipakai ku istri disodakohkeun, karyawannya juga dapat. Maka bahagia sekali karyawan yang kerja di majikan anu dermawan. Pan rungsing mun gawe di dunung anu pedit mah gitu. Jadi ini orang dermawan itu efek pahalanya kemana-mana. Karyawan lagi menang pahalana karena wasilahnya karyawan amanah. Coba mun karyawan teu amanah ban bangkrut usaha teh. La yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a, tidak akan mengurangi sebagian mereka pahala sebagian yang lainnya sedikit pun. Apakah dengan infak dari istri pahalanya ke istri lalu pahalanya ke suami berarti pahala istri terkurangi oleh pahala suami? Enggak. Berarti pahala suaminya terkurangi oleh pahala karyawannya? Enggak. Ini pakai catatan ghairu mufsidah karena kata Nabi tidak boleh seorang perempuan sodakoh kecuali biizni zaujiha, seizin suaminya, meski itu min maliha. Aya dina Bulughul Maram atau di Sahih Bukhari ada, tapi di bab sodakoh meskipun itu harta istri. Dalilnya diantaranya Jenab kan istrinya Ibnu Mas'ud mau sodakoh mau zakat perhiasan. Untung ngomong heula ka salakina ka Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, sini sama saya aja. Karena Ibnu Mas'ud kebetulan fakir miskin, guru ngaji di masjid, dari istrina dagang gitu. Masa cenah saya zakat ke suami? Nyajik cenah tanya ke Nabi. Kata Nabi, iya. Kan istri mah nggak punya kewajiban memberi nafkah suami, beda dengan suami wajib memberi nafkah istri. Jadi boleh zakat disalurkan kepada yang tidak wajib dinafkahi. Jadi sudah diadukan ke Nabi, Nabi membenarkan. Itu diantara dalil. Jadi istri harus konsultasi ke suami meski itu harta istri. Temenang selama suaminya ismatuha masih memegang akad nikahnya. Temenang istri orang, jangankan balanja, sodakoh pun harus izin kita, bebeja minimal. Lalu ini hadis ini bagaimana? Ya, hadis ini ada catatan ghairu mufsidah, artinya
suaminya sudah memberikan izin tapi secara ijmal, tah tong kabeh dipake atuh sodakokeun sawarehna gitu. Ya, jadi atau dari kebiasaan suami sodako, istri juga paham, maka istri sodako itu hakikatnya sudah seizin suami. Nah, ini hadis mengajarkan kepada kita semua agar dari apa yang sudah kita hasilkan, penghasilan dagang, sok harus ada yang diinfakkan, harus ada yang disodakokan. Bukan kita saja sebagai suami, tapi juga istri. Ya sigana hadis ieu mah pas di versi istri mah. Cenah nu babari infak teh versi istri, versi mah hese. Sigana make dalil ieu bae cenah pahalana mah beunang ka versi. Beunang ka salakina. Ya, sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bilih aya nu bade nambihan. Pak Aden lah. Sepuh lah. Batasan zakat harus pakai zakat nisabna minimal. Ayeuna anu tukang dagang bala-bala ini bisa hijau minimal zakatna teh harus pakai zakat nisabna sabaraha minimal anu wajib zakat. Kalau saya pribadi ya, sebagaimana sudah saya tulis di website, berdasarkan data-data yang jelas, semua zakat itu termasuk dagang ada nisabnya. Nisabnya itu 20 dinar. 20 dinar itu 85 gram emas. 85 kali 800.000 kalikan lah sekitar 70 juta per tahun. Mun per tahun berarti sabulana teh sabaraha? Ya sekitar 5 juta. Jadi lamun dia punya penghasilan 6 juta, tukang dagang teh batina 6 juta sabulan, itu udah wajib zakat. Rahasia tuh mau beja-beja. Bisa ditagih. Yang kedua, sebagian guru kita termasuk kemarin dibahas lagi, karena banyak juga anggota Dewan Hizbah yang mendesak harus ada nisab ya. Tapi sampai kemarin tetap masih banyak ujung-ujungnya pemungutan suara ya. Suara terbanyaknya menyatakan tidak ada nisab. Meski demikian, guru-guru kita sepakat bahwa yang wajib zakat itu orang kaya. Orang miskin mah tidak mustahik zakat. Jadi yang Pak Aden tadi tanyakan, ada tukang pisang hijau wajib zakat ente? Tanya ke tukang pisang hijau beungar miskin gitu. Nah, kalau ditanya apa ukuran kaya itu, ya udah kembalikan ke dalil yang umum. Kata Nabi, zakat harta secara umum kan 20 dinar per tahun. Kalau dia punya penghasilan 20 dinar per tahun, ya 20 dinar teh 85 gram kan sadinar 4,25 gram. Yang mendebulatkan lah 4 juta nya. 4 juta berarti kali 20 nya 80 juta. 80 juta bagi 12 ya sekitar 6 juta lah ya. Jadi kalau dia penghasilan per bulannya 6 juta, nah dia wajib zakat, sudah kategori agnia. Kalaupun dacen abdi mah teu dagang, abdi mah ngajar, ya kan maka sabtum itu umum bukan dagang saja. Itu yang disebut ku salapi jeung ku persis infak profesi. Jadi kalau versi salafi nggak menyebut zakat. Kalau zakat harus ada dalil tekstual jelas, harus ada hitungan persenannya. Tapi kalau profesi mah nggak ada. Makanya versi salafi nyebutnya bukan zakat profesi, tapi infak profesi. Tapi sarua wajib nama. Ya. Saya sudah wajib. Ya, infak profesi kan udah lebih. Per bulannya sudah lebih dari itu. Jadi wajib. Ya.
Nah, ieu tukang pisang ijo taros we. Sabulan sabaraha, wah tuh sapoe we 500.000. Jadi kan di usahanya itu diambil dari banyaknya belanja atau penghasilan gitu. Mau dir mah atuh saya eta penghasilan nepi sakitu henteu gitu. Jadi dihitung belanjanya. Nya henteu. Modal dibati. Nya, ya. Misalkan belanja habis 100 misalkan jajaknya berapa? Jadi tinggal dihitung ambil Ya itu memang ada dua mazhab ya. Saya tanya ke Ustaz Aceng, Ustaz kieu nya baelah nu penting zakat cenah daripada urangnya. Aya nu nyokot tina harga beli, aya nu nyokot tina laba, pokona mah zakat tuh lah. Dan saya pribadi cenderung pendapat jumhur, jadi bukan dari harga beli, udah aja dari semua, dari kas yang kita miliki. Jadi yang disebut zakat itu dari harta yang kita miliki. Jadi Mang Udir tina dagang teh sabaraha hasilna kan, yang jadi harta Mang Udir berapa, nah itu yang dijakati gitu. Lebih aman begitu. Begitu modal. Jadi ada mas sering Jakarta di Alajata, jadi diambil di dalam belanja. Mangga. Biasa gitu. Biasa. Ayah nih Jakarta ya. Jadi ada sana. Beneran. Iya. Jadi saja. Kayak lai paden hiji deui cenah. Iya dari soal teguran atau sindiran. Orang yang mampu tidak berkurban, jangan berani-berani atau masuk ke musola. Musola tidak temenang masjid istilahnya. Nya teu meunang ngilu salat. Citong hayang diaku umat Islam. Eta salah pisan. Iya, jadi ada yang menyebut wajib, minimalnya sunat muakkadah. Tapi kalau sampai wajib jumhur ulama enggak. Cuma ada ulama wajib cenah kurban itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak diakui umat Nabi, jadi dosa besar, bukan kafir. Ya sama dengan yang makan bawang jangan mendekati tempat sholat kami. Maksudnya lain dek ngapirkeun, leungitkeun bauna gitu, saking mengganggunya, saking dosa besarnya. Sama ya. Dan hadis itu saya tahu memang ada yang mendoibkan, makanya saya tulis di buletin yang kemarin ya, rada panjang di akhirnya datanya. Yang begitu mah bukan doib, hasan. Jadi rawinya lemah hafalan tapi jujur dan banyak ya, ada pembantunya. Saya sering kasih analogi, mun aya santri bodoh, apakah kan bodoh artinya kurang pinter, apakah berarti semua omongannya salah? Kan enggak ya, apalagi kalau banyak gitu. Nah itu status hadis hasan itu begitu, apalagi ini santrinya jujur ya. Kita kan enggak melihat kepintaran yang paling pokok tapi kejujuran ya. Itu Pak, jadi etama peringatan keras, makanya hukum kurban itu sunnah muakkadah ya. Mudah-mudahan lahnya di degeda kurban mah Allah mau paksakeun ya, itu paksakeun mah moal bisa. Nya nu mampu ge. Ai motor kabeuli kurban tara, motor bararada ge kurban nu leutikeun teu. Mangga Mang Udir. Gimana caranya biar pangraskeun jadi aja teh ngukus hiji hewan nya misalkan si hewan eta halus bukan eta kudu beli nanti di jieun perjudian kumaha eta ngajualna. Oh haram itu. Kita terlibat dalam itu haram, sama seperti pemain bulu tangkis. Santri ada nu jago main bulu tangkis dipakai taruhan. Saya cenah abdi apal nate atau saya abdi mah cenah daek cenah main bulu tangkis kayak di buruhan. Polos we cenah. Si orang dijadikeun taruhan. Heuh sia haram teh. Kadiekeun sedekahkeun tah hasil duitna. Aya harta haram balikeun deui ka Allah gitu. Jika begitu, enggak boleh atuh karena terlibat dalam sesuatu yang haram. Nah kecuali menteu apal, tapi masalahnya mah sandi bebe aja jadi apa? Kita duit haramnya, nggak boleh dimakan.
Lamun gimana joki tadi cek. Ari judi teh henteu kan? Teu judi teh mah asli. Oh nya. Nya asal lain judi mah teu naon. Jadi istilahnya mun bodakna mabar joki itu dapat bayarnya 100.000 200.000 asal mang menangkeun gitu. Naik level ya. Teuing alhamdulillah teu ngalalarti. Tapi ari babinona meuli kok hiji dibayar kok opatan teh ditu. Teu naon. Apaan dipake ke opatanana? Pak Haji mancing-mancing wae. Asal dibayar, nu dorakatnya itu dibayar. Ya udah cukup, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.